Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Adnafatah dengan NIM 24051 2040040 dari kelas TIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah internet. Langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, internet atau interconnected network merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet tidak hanya sekedar jaringan-jaringan teknologi, tetapi juga ekosistem yang mempengaruhi bidang pendidikan, ekonomi, budaya, hingga hiburan. Sejarah internet dimulai tahun 1969 melalui proyek ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuan awalnya adalah menjaga komunikasi tetap berjalan walaupun sebagian jaringan hancur akibat serangan pada saat perang. Nah, pada awalnya ARPANET hanya menghubungkan 4 universitas besar di Amerika, yaitu Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Namun, eksperimen inilah yang kemudian melahirkan cikal bakal internet. Selanjutnya, sejarah lahirnya internet. Nah, pada tahun 1960-an yang tadi, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an ini, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Selanjutnya pada 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Selanjutnya pada tahun 1984, sistem nama domain atau DNS diperkenalkan. Selanjutnya pada 1990 ARPANET resmi dibubarkan, tetapi internet terus berkembang. Selanjutnya pada tahun 1993 Internet NIC berdiri untuk pendaftaran domain. Selanjutnya ada UNIC dan protokol TCP atau IP. Dalam perkembangan ARPANET menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras berbasis UNIC. Dari sistem ini lahirlah protokol TCP atau IP yang menjadi standar komunikasi antar komputer. Kehadiran TCP atau IP sangat penting karena memungkinkan berbagai jaringan berbeda untuk saling terhubung. Inovasi ini menjadi dasar terbentuknya internet modern yang kita gunakan hingga saat ini. Nah, selanjutnya ada sejarah internet masuk ke Indonesia. Internet hadir di Indonesia pada awal 1990-an dengan semangat paguyuban network, yaitu jaringan yang dibangun atas dasar gotong royong dan kekeluargaan. Sejumlah tokoh amatir, radio, dan akademisi seperti Ono W. Purbo, Roby Subaktyo, RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Firman Siregar, dan Adi Idrayanto berperan besar dalam memperkenalkan teknologi TCP IP di Indonesia. Dari sinilah jaringan komputer di Indonesia mulai berkembang dan menjadi bagian dari internet global. Selanjutnya, ISP pertama dan warung internet atau warnet. Nah, penyedia layanan internet pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang berdiri pada tahun 1994, disusul oleh Indonet sebagai penyedia komersial pertama. Seiring berkembangnya internet, muncul pula warung internet atau warnet pada tahun 1996 hingga 1998. Warnet membuat akses internet lebih mudah bagi masyarakat luas. Bahkan pada tahun 2000,
didirikan Asosiasi Warnet Indonesia atau AWARI untuk mewadahi para pelaku usaha warnet di seluruh negeri. Nah, selanjutnya ada aplikasi internet. Seiring perkembangan teknologi, berbagai aplikasi berbasis internet bermunculan. Email menjadi sarana komunikasi utama di era awal, sementara World Wide Web memungkinkan pengguna mengakses informasi multimedia. File transfer protokol digunakan untuk berbagai data, dan chat memungkinkan komunikasi real time. Selanjutnya muncul layanan seperti VoIP, telekonferensi, hingga mailing list yang memudahkan kolaborasi komunitas. Semua aplikasi ini menunjukkan betapa luasnya fungsi internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulan dari sejarah internet tadi yaitu dari sebuah proyek militer bernama ARPANET, internet berkembang menjadi jaringan global yang mendukung hampir semua aspek kehidupan manusia. Di Indonesia, internet tumbuh dari semangat kebersamaan menjadi infrastruktur digital yang menopang masyarakat modern. Nah, sebagai mahasiswa, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna, tetapi juga harus menjadi inovator yang menciptakan solusi berbasis internet untuk masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.